Episode 73. Cinta tidak memandang apapun. Jika kamu menemukan cinta yang mau menerima kekuranganmu, bagaimana? Tanya Putri. Tari menghela nafasnya cukup dalam. Tidak ada cinta yang seperti itu. Aku mantan pelacur. Entah berapa banyak pria yang pernah menjamah tubuhku. Aku itu kotor, Putri. Bahkan aku itu pembunuh. Sahutnya sedih, mengingat momen anak yang ada di dalam rahimnya harus dikeluarkan secara paksa oleh Tante Gita dan dukun beranak. Yang aku tanyakan, jika kamu menemukan seperti itu bagaimana? Putri mengulangi pertanyaannya lagi. Jika memang ada seorang pria yang mau menerima kekuranganku, aku akan menerimanya menjadi suamiku. Walaupun dia jelek sekalipun, aku tetap menerima pria yang menerima aku apa adanya, jelasnya. Semoga Tuhan mengirimkan seorang pria yang baik untukmu, sahut Putri, sembari berbaring di samping kakaknya. Kenapa kamu tidur di sini? Tari heran. Besok kita sudah berangkat ke puncak. Dan malam ini malam terakhir aku tidur denganmu. Jadi jangan larang aku tidur di sini, saut Putri sembari memejamkan matanya. Tapi bagaimana dengan Nathan? Tanya Tari balik. Lupakan tentang dia. Baiklah, kamu boleh tidur denganku di sini. Tapi kamu harus janji kepadaku. Tari menatap wajah kembarannya. Janji apa? Putri ikut menatap wajah saudarinya. Jika aku sudah di puncak, kamu harus ikut Nathan. Jangan kabur dan jadilah istri yang baik. Layani dia seperti ibu melayani. Tari diam. Maksudmu ibu melayani pria kurang ajar itu? Suruh Putri marah ketika mengingat kembali sikap bapaknya yang tidak pernah baik kepada almarhumah ibunya. Kamu benar, aku tidak pernah menganggapnya sebagai orang tua kita. Aku menganggapnya sudah mati, sahut Tari, mengingat momen perawannya hilang diambil bapaknya sendiri. Putri langsung memeluk saudarinya. Dia tahu kenangan itu sangat susah untuk dilupakan. Sebagai saudari kembar dia kasihan dengan hidup saudarinya. Tari melepaskan pelukan adiknya dan kembali menatap Putri. Nathan pria yang baik, dan aku bisa bilang kalau dia pria yang bertanggung jawab. Jadi bersikap baiklah kepadanya dan jangan kabur. Sahutnya malas dan kembali berbaring di kasur. Sementara itu, Andre dan Nathan masih duduk di kursi yang ada di ruang tamu. Nathan terus menatap pintu kamar yang ada di depan. Dia menunggu istrinya keluar kamar. Kenapa dia lama sekali? Gerutunya sembari melihat jam di tangannya yang telah menunjukkan jam 9:30 malam. Puasa kenapa? Ejek Andre yang mengerti jika temannya sedang ingin bercumbu. Awas kalau kamu sudah menikah dan minta izin cuti untuk bulan madu, ancamnya. Hahaha, Andre tertawa. Dengan wanita lain, kamu tidak ketagihan, malah hanya sekali saja. Beda dengan Valencia dan Nadia, yang mungkin masih bisa dikategorikan sering. Aku mendapatkan Valencia pada saat dulu juga perawan, tapi tidak dengan Nadia. Tapi Putri berbeda dengan wanita lain, jelasnya. Ya, aku tahu, karena kamu sudah memiliki perasaan dengannya, sahut Andre. Dan pintu kamar depan terbuka. Terlihat keluar seorang wanita. Andre, ini Putri apa Tari? Andre dan Nathan menatap wanita yang baru saja keluar dari kamar. Mereka tidak bisa menebak siapa yang ada di depan mereka. Kamu? Nathan menunjuk wanita yang sekarang ada di depan mereka. Tari, sahutnya singkat. Oh, Putri mana? Tanya Nathan. Putri sudah tidur, sepertinya dia kecapekan, sahut Tari sembari ke dapur. Kocok arisan sana, ejek Andre. Ah, kasihan Udinku, gumamnya. Andre beranjak dari kursi dan berjalan ke kamar yang biasa ditiduri Nathan. Mau kemana kamu? Tanya Nathan. Mau tidurlah, sahutnya sembari tetap ke kamar. Itu kamarku. Nathan ikut berlari ke kamar itu. Ya sudah, kita tidur bareng, saut Andre sembari membuka pintu kamar. Ogah aku main pedang denganmu, saut Nathan. Aku pun tidak selera dengan pedang, sahut Andre sembari berlalu ke ruang tamu. Hanya Nathan yang masuk ke dalam kamar, sedangkan Andre berbaring di lantai dengan alas sebuah tikar dengan selimut seadanya. Tari melewati Andre yang sedang memainkan ponselnya. Tari datang dengan duduk di atas tikar. Boleh aku bertanya sesuatu? Tanyanya ke Andre. Pria itu meletakkan ponselnya dan mengubah posisinya dengan duduk di atas tikar. Iya, ada apa? Tanya Andre sembari memperhatikan wajah Tari yang menurutnya memang manis. Jika ibumu tahu aku mantan PSK bagaimana? Tanyanya lagi. Andre tersenyum. Aku sudah mengatakan kepadamu, aku dan Nathan tidak akan pernah mengungkit masa lalumu. Dan ibuku tidak perlu tahu itu. Sekarang Tari yang ada di depanku bukan Tari yang dulu. Jadi, untuk apa kamu mengingat itu lagi? Jelas Andre. Aku hanya takut kalau ibumu tahu tentang masa laluku. Dan aku pasti akan dihina dan diusir, sahutnya gugup. Tidak Tari, mulai sekarang jangan pernah mengatakan itu lagi. Kubur itu dalam-dalam
Jika kamu masih mengingat itu, bisa-bisa itu terlontar sendiri dari mulutmu, ujar Andre mengingatkan. Tari menganggukkan kepalanya mengerti. Dia beranjak dari tikar dan Andre mengucapkan sesuatu ke wanita itu. Malam, ujarnya. Tari membalikkan badannya dan menoleh sembari tersenyum, lalu masuk ke dalam kamar. Awas, diabetes, celetuk Nathan dari depan pintu dan lalu kembali ke dalam kamar. Waktu terus bergerak dengan denting jam yang terus berputar. Seperti biasa, Tari terbangun dari tidurnya dan beranjak dari kamar menuju kamar mandi. Dia melakukan rutinitasnya dengan mengambil air wudhu dan sholat malam. Andre ikut terbangun ketika mendengar suara seseorang yang mengaji. Hatinya ikut tenang ketika mendengar lantunan itu. Merdunya, gumamnya sembari menikmati. Tari berhenti melakukan rutinitas itu ketika selesai melakukan sholat subuh. Dan dia tidak tidur kembali, melainkan membuatkan sarapan untuk penghuni rumah. Dan Andre yang dari tadi terbangun ikut ke dapur. Pagi, sapa Andre sembari menarik kursi. Pagi, sahutnya kaget ketika melihat Andre juga ikut bangun. Mau masak apa pagi ini? Tanya Andre. Sepertinya aku masak mie goreng saja, sahut Tari sembari meracik bumbu mie goreng. Nathan mendengar suara penggorengan dan itu membuatnya terbangun. Dia segera keluar dari kamar dan membuka gorden pintu sebagian. Dia dapat mendengar dan melihat kalau Andre sedang berbicara dengan Tari. Nathan memutar arah dan melihat pintu kamar depan masih tertutup. Dia membuka pintu kamar itu dan melihat istrinya masih terbaring di atas kasur dengan hanya menggunakan celana pendek dan baju kaos tanpa lengan. Wah, sarapannya nikmat, gumamnya sembari mulai mendekat dan menyentuh paha istrinya dengan jarinya. Sontak membuat Putri kaget karena dia menguasai ilmu bela diri. Dengan cepat dia langsung menendang dan mengenai bahu suaminya. "Au, ini aku suamimu," ujar Nathan. "Mau apa kamu di sini?" Putri memperhatikan pintu kamar tertutup. "Mau sarapan," sahutnya yang sudah tergoda melihat tubuh mulus istrinya. "Ini bukan dapur," sahut Putri sembari merapikan rambutnya dengan mengikat rambutnya secara asal. Dia beranjak dari kasur dan Nathan kembali menarik istrinya. "Nathan, mau apa?" serunya. "Aku mau kamu," sahutnya genit. "Enggak ada, aku harus membantu Tari," ujarnya menolak. "Ayolah sebentar saja, kan tidak mungkin aku terus merengek seperti anak kecil." "Enggak boleh, kamu suka lama. Nanti kalau Tari tiba-tiba masuk bagaimana?" tanyanya khawatir. 5 menit saja, ujarnya lagi memohon. "Enggak," Putri beranjak dari kasur. Dan ketika membuka pintu, Nathan menarik celana pendek istrinya. "Kamu mau keluar seperti ini?" protesnya tidak suka. "Di luar ada Andre," ujarnya mengingatkan. "Oh iya, hampir aku lupa," sahutnya dan ingin menurunkan celana pendeknya dan mengganti dengan celana panjang. Tapi dia melirik suaminya. "Di luar ada Andre dan di dalam ada penjahat kelamin," gumamnya dan memilih memakai double celananya dan untuk baju dia memakai jaket. "Ah, puasa lagi," gerutu Nathan sembari keluar dari kamar. Putri tersenyum lucu melihat suaminya yang menurutnya seperti anak-anak ketika tidak mendapatkan jatah. "Kalian sudah bangun?" tanya Tari, memperhatikan adiknya dan Nathan sudah berada di dapur. Putri menganggukkan kepalanya dan berlalu ke kamar mandi. Sedangkan Nathan duduk di kursi di samping Andre. "Kenapa dengan wajahmu?" tanya Andre pelan. "Puasa lagi," sahutnya kesal. "Hahaha, tahan bos, ini bukan rumahmu. Nanti bukan hanya tempat tidur yang roboh, atap rumah pun roboh ketika mendengar suara permainan kalian," ejek Andre. Setelah Putri selesai dari kamar mandi, Nathan masuk ke dalam kamar mandi. Mereka menunggu pria itu di meja makan. 5 menit, 10 menit, tapi Nathan belum juga keluar dari kamar mandi. "Put," ketuk pintu kamar mandi, titah Tari. "Enggak lah, Andre saja," sahut Putri sembari menoleh ke arah Andre. Pria itu beranjak dari kursi dan mendekati pintu kamar mandi. "Nathan," teriaknya. "Jangan mati dulu. Kamu belum memberikan kado untukku jika aku menikah nanti," teriaknya, dan hal itu membuat Putri dan Tari tersenyum. "Diamlah," sahut Nathan dari dalam kamar mandi. "Cepat keluar, kami menunggumu," teriak Andre lagi. "Jangan menungguku," sahut Nathan yang sedang mengocok di dalam kamar mandi. Andre kembali mendekati meja makan. "Kita makan saja, mungkin dia sedang sakit perut," ujar Andre. Dan mereka bertiga mulai menikmati makanan itu. "Andre, bisa setelah ini temani aku ke pasar," ujar Putri. "Untuk apa?" tanya Tari sembari menoleh ke adiknya. "Mau menjual styling itu? Kan sayang, mending dijual," sahut Putri. "Aku saja yang ke pasar, kamu di sini bersama dengan Nathan," sahut Tari yang tidak ingin berada di rumah itu berdua dengan Nathan. "Baiklah kalau begitu," sahut Putri. Setelah selesai makan, Tari dan Andre mencari mobil pickup untuk membawa styling itu ke pasar, dan mereka mengikuti dari belakang.
Nathan keluar dari dalam kamar mandi dan tidak menemukan siapapun di meja makan. Hanya sepiring mie goreng dan satu gelas teh yang ada di meja makan. Nathan menikmati makanan itu sembari melirik ke arah pintu yang menuju ruang tamu. Nathan mempercepat makannya. Setelah selesai, dia melihat istrinya sedang menyapu pekarangan dan tidak ada mobil di pekarangan itu. "Kemana Andre dan Tari?" teriaknya. "Ke pasar," saut Putri sembari tetap menyapu. "Wah, kesempatan," gumamnya dan mulai memikirkan cara. "Au, Putri, tolong aku!" teriaknya sembari memegang perutnya. Putri menjatuhkan sapu lidi dan hendak berlari. "Jangan lari!" larang Nathan. Wanita itu diam seketika. "Cepat, Putri!" Nathan melambaikan tangannya ke arah istrinya. "Tadi kamu bilang jangan lari," sahutnya bingung. "Iya, jangan sedikit-sedikit lari. Belajar jalan yang benar," ujarnya yang tidak mau. Benih yang ditanamnya jatuh karena ulah istrinya selalu berlari. Putri mendekati suaminya yang berdiri dekat pintu. "Ada apa?" tanyanya sembari melihat suaminya yang sedang memegang perut. "Sepertinya aku masuk angin. Dari tadi aku buang air terus," ujarnya bohong. "Oh, sini aku kerok." Putri mencari koin dalam tasnya yang ada di dalam kamar. Lalu Nathan menutup pintu ruang tamu dan ikut masuk ke dalam kamar. Nathan sudah membuka pakaiannya, bahkan celananya sudah dibukanya. Yang mau dikerok badan apa seluruh tubuh? Putri bingung. Dia masih berpikir jika suaminya benar-benar masuk angin. "Yang ini," sahutnya sembari menunjuk ke arah si Udin. "Ah, dasar penjahat kelamin," gerutu Putri dan terdengar suaminya. "Jelek banget julukan yang kamu berikan kepadaku," protesnya. "Lalu aku bilang pangeran kelamin begitu," saut Putri ketus. "Kamu terlalu bawel," sahut Nathan dan mulai menciumi istrinya. Bahkan tangannya sudah masuk ke dalam baju istrinya. Putri menolak, tapi semakin kuat Nathan memainkan ujung dada istrinya, semakin Putri tidak bisa menolak. Dan akhirnya Putri pasrah ketika tubuhnya diobok-obok suaminya. Tidak sampai di situ, karena Andre dan Tari belum pulang, Nathan menarik istrinya ke dapur. Dia ingin melakukan sensasi yang berbeda, dengan meletakkan tubuh istrinya di atas meja dapur. Putri terbuai dengan permainan suaminya, dan Nathan meminta istrinya untuk berada di atas tubuhnya. "Aku tidak bisa," ujar Putri. "Bisa, kamu bisa," sahutnya, dan sekarang Nathan berada di atas meja makan. Putri berada di badan suaminya. Dia melakukan sesuai dengan arahan suaminya, sampai Nathan merasakan kenikmatan yang sangat. Putri menjatuhkan tubuhnya di atas badan suaminya. Permainan singkat, tapi benar-benar menguras tenaga. Nathan mengelus punggung tubuh dan mengecup dahi istrinya. Putri sadar jika mereka sedang berada di dapur. Dia beranjak dari tubuh suaminya. Begitupun Nathan ikut beranjak. Tapi tiba-tiba kaki meja itu patah. "Oh Tuhan," Putri membulatkan matanya. "Nanti kita bagusi. Sekarang pakai pakaianmu, atau mau aku tusuk lagi?" ujarnya mengingatkan istrinya. Putri berlari ke kamar dan Nathan mengentakkan kakinya. "Lari lagi," gerutunya kesal sembari mengentakkan kakinya. Bersambung.